Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara kecil di kaki Himalaya, negeri yang terkenal damai dengan pemandangan gunung yang indah, tiba-tiba berubah menjadi neraka dalam hitungan hari? Inilah kisah paling menakutkan yang baru saja mengguncang Nepal. Dan dari video ini kalian akan tahu bagaimana sebuah negara bisa runtuh hanya dalam 48 jam. Lebih mencekam, istri mantan Perdana Menteri dibakar hidup-hidup. Gedung parlemen hangus terbakar, hingga presiden dan Perdana Menteri dipaksa mundur. Semua berawal dari hal yang dianggap sepele, unggahan gaya hidup mewah anak-anak pejabat di media sosial. Mereka disebut Nepo Babies, atau biasa juga disebut Nepo Kids, yaitu anak-anak pejabat yang pamer naik jet pribadi, kuliah di luar negeri, memakai barang branded, sementara jutaan rakyat Nepal hidup miskin dengan pendapatan hanya sekitar 23 juta rupiah per tahun. Coba kalian perhatikan bagaimana penderitaan rakyat Nepal. Para orang tua bahkan tidak mampu membeli pakaian yang bagus untuk anak-anak mereka. Tapi mereka dituntut untuk membayar pajak dan mereka masih berharap ada harapan di masa depan yang lebih baik. Tapi apa yang mereka dapatkan sebagai balasannya? Jalan rusak, pendidikan guru, sosial media yang di-ban, dan korupsi para pejabatnya yang seperti tiada akhir. Kemana perginya semua uang pajak kami? Itulah kalimatnya yang seakan menjadi bom waktu bagi rakyat Nepal. Sementara anak-anak para pejabat Nepal justru seperti tak punya empati sama sekali. Di tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit, anak-anak pejabat ini tanpa rasa malu terus membagikan kemewahan di sosial media. Harga satu buah jam tangan mewah mereka bahkan sudah bisa menghidupi satu desa miskin di Nepal. Awal pekan ini, sebuah video di TikTok menampilkan foto Sayuj Parjuli, putra mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Gopal Parjuli, berpose di samping mobil di restoran mewah. Terang-terangan memamerkan mobil dan jam tangan mewah di media sosial. Video lain menunjukkan gambar serupa dari Saugat Tapa, putra Bindu Kumar Tapa, Menteri Hukum dan Urusan Parlemen di pemerintahan Oli. Pejabat pemerintah dan politisi Nepal telah lama menghadapi tuduhan korupsi dan ketidakjelasan mengenai bagaimana uang publik dibelanjakan. Sebagian dari dana publik dicurigai digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah yang dinikmati keluarga para pejabat. Padahal gaji resmi pejabat di Nepal tergolong kecil. Beberapa video di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram menunjukkan kerabat pejabat pemerintah dan menterinya bepergian atau berpose di samping mobil mahal. Mereka juga mengenakan pakaian bermerek dari desainer ternama. Bagi generasi muda Nepal, fenomena ini adalah bukti betapa jauhnya jurang antara si kaya penguasa dan si miskin rakyat jelata. Kemarahan pun meledak. Media sosial dipenuhi sindiran, meme, dan kecaman terhadap anak-anak pejabat. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Nepal? Alih-alih mendengar aspirasi rakyatnya, Perdana Menteri Sharma Oli justru mengancam ingin memblokir semua media sosial. Baik itu Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, bahkan X. Sebuah kebijakan yang seperti menantang, merendahkan, bahkan menginjak harga diri rakyatnya sendiri. Dan disinilah api kemarahan rakyat Nepal benar-benar menyala. Generasi muda Nepal yang disebut Gen Z pun protes dan kompak turun ke jalan. Mereka merasa bukan hanya ditindas secara ekonomi, tapi juga dibungkam suaranya. Bayangkan saja kehidupan rakyat makin susah, korupsi para pejabat seakan tak menemui kata akhir. Dan para anak pejabat itu pun semakin menjadi-jadi menunjukkan kemewahan mereka. Di saat yang sama, suara dan keluhan mereka justru ingin dibungkam dengan cara memblokir sosial media. Rakyat mana yang tak sakit hati jika diperlakukan semena-mena semacam ini? Dan gelombang ajakan untuk turun ke jalan pun tak lagi terbendung. Awalnya demonstrasi ini damai. Ribuan mahasiswa memenuhi jalan-jalan Kathmandu, membawa poster dan meneriakan yel-yel anti korupsi. Tak sedikit kita temukan para demonstran juga membawa bendera One Piece, mirip yang dilakukan oleh para demonstran di Indonesia. Dan konon katanya, Indonesia jadi salah satu inspirasi bagi rakyat Nepal untuk melakukan aksi besar-besaran atas ketidakadilan itu. Namun pemerintah Nepal justru salah langkah. Polisi Nepal melepaskan tembakan peluru tajam ke arah kerumunan, dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban. Hasilnya, puluhan nyawa melayang, ratusan luka-luka. Dan kalian tahu, dalam keadaan rakyat yang lapar, dalam kehidupan yang tak mendapat keadilan, serta pejabat dan polisi Nepal justru semena-mena dengan rakyatnya, maka seruan revolusi pun akhirnya semakin tak terbendung. Dan sejak itu, Nepal masuk ke fase yang tidak bisa dihentikan lagi. Sebuah fase yang tak hanya mengejutkan para pejabat-pejabat korup di Nepal, tapi juga fase yang mengejutkan dunia. Para pejabat-pejabat itu awalnya mengira mereka sungguh kuat. Mereka berpikir bahwa kekuasaan mereka akan bisa mengendalikan segalanya. Dan rakyat Nepal hanya dianggap sampah, tak berarti suaranya, tak perlu dipedulikan rasa laparnya, dan tak ada kewajiban untuk didengar. Maka tanggal 8 hingga 10 September 2025 menjadi hari paling kelam dalam sejarah Nepal modern, benar-benar mencekam.
9 September, rumah mantan Perdana Menteri Jalanat Kanal dikepung massa. Istrinya, Raja Laksmi Citrakar, diseret keluar lalu dibakar hidup-hidup. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Rumah-rumah pejabat tinggi lain pun ikut dijarah dan dibakar massa. Nepal benar-benar chaos. Gerakan revolusi itu benar-benar berada di tangan rakyat. Maka bandara Kathmandu ditutup total. Menteri-menteri dievakuasi dengan helikopter militer. Dan 10 September, gedung parlemen Nepal akhirnya tak lagi mampu bertahan. Gedung sebesar dan semegah itu akhirnya dikuasai oleh rakyat Nepal. Ribuan massa menyerbu, melempar bom molotov, dan memaksa polisi mundur. Gedung sebesar itu mereka bakar. Api yang berkobar itu dianggap sebagai simbol kemenangan rakyat atas ketidakadilan. Seperti tak cukup sampai di situ, bahkan beberapa pejabat tinggi dilucuti, ditelanjangi, dipukuli, hingga ada yang diarak ke sungai kemudian dilempari. Situasi benar-benar di luar kendali. Di tengah kobaran api dan kemarahan rakyat Nepal, Perdana Menteri Sharma Oli akhirnya menyerah. Ia mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Ramchandra Paudel. Tapi masalahnya, rakyat Nepal tidak puas hanya dengan pengunduran diri Sharma Oli. Massa tetap membakar gedung parlemen, kantor partai, bahkan kantor polisi. Tak lama berselang, tekanan makin besar. Situasi negara itu sama sekali tak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Rakyat benar-benar telah memegang kendali. Hingga akhirnya dalam keadaan terdesak, Presiden Paudel pun ikut mundur. Dan Nepal menjadi negara tanpa pemimpin hanya dalam waktu 48 jam. Kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Nepal bisa sebegitu brutalnya? Kalau kita melihat lebih dalam, tragedi Nepal ini bukan hanya soal pemblokiran media sosial. Sebenarnya pemblokiran dan pembungkaman itu hanyalah pemantik. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari kemarahan dan rasa sakit hati dari rakyat Nepal atas perlakuan semena-mena para pejabatnya. Bagaimana tidak, Nepal itu seperti telah digerogoti oleh penyakit kronis, yakni korupsi yang sistematik, nepotisme yang terang-terangan, jurang si kaya dan si miskin yang kian melebar, dan pengangguran pemuda yang mencapai 32%. Coba kalian bayangkan, 1 dari 3 anak muda di Nepal, mereka tidak bekerja dan bahkan juga tidak sekolah. Sementara itu anak pejabat justru asyik berfoya-foya dengan uang rakyatnya. Tanpa rasa malu, tanpa rasa empati, bahkan tanpa rasa takut sama sekali, mempertontonkan kemewahan itu ke seluruh negeri yang sedang lapar. Rasa sakit dan rasa frustasi rakyat Nepal telah menjadi bom waktu. Dan ketika bom waktu itu meledak, hasilnya adalah kerusuhan paling berdarah dalam 1 dekade terakhir. Akibat kerusuhan ini, dan sejak tulisan ini dibuat, tercatat 22 orang tewas dalam bentrokan, dan ratusan luka-luka. Untuk kerugian material sudah tidak bisa dihitung lagi. Selain berhasil menumbangkan Presiden Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri Sharma Oli, sementara itu dalam rekaman nampak rakyat Nepal melucuti polisi yang kini menjadi tahanan rakyat. Menurut laporan lain, sebagian polisi dan tentara juga banyak yang memilih untuk membelot dan bergabung dalam gerakan demonstrasi tersebut. Bahkan dari beberapa video, kita dipertontonkan bagaimana rakyat menggunakan alat berat seperti ekskavator sebagai alat perang mereka. Dalam berita terbaru, kemarahan rakyat Nepal yang semakin tak terkendali, massa dilaporkan mulai melakukan penjarahan hingga membakar kantor kepolisian, bahkan sejumlah senjata laras panjang dilaporkan diambil dari markas polisi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran eskalasi konflik yang akan semakin meluas. Eskalasi kerusuhan itu semakin tak terkendali. Selain melampiaskan kemarahan dan kekesalannya dengan membakar dan merusak gedung-gedung pemerintahan, serta beberapa pejabat juga terluka akibat kekerasan pendemo yang kesal dengan politik korupsi. Toko dan kios di beberapa wilayah juga menjadi objek penjarahan. India dan beberapa negara tetangga pun dengan cepat mengevakuasi warganya dari Nepal. Ekonomi Nepal benar-benar lumpuh, penerbangan internasional dibatalkan, seolah-olah berhenti beroperasi, dan bisnis pun lumpuh total. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa Nepal sedang menuju kekosongan kekuasaan yang bisa diisi oleh militer. Jika itu terjadi, Nepal bisa masuk ke babak baru, yakni pemerintahan darurat militer. Kemudian pertanyaan besar muncul, apakah ini bentuk perjuangan Gen Z Nepal untuk perubahan, atau justru aksi brutal yang membuat negara mereka semakin lemah di mata dunia? Apakah demo ini murni suara rakyat yang marah, atau ada kekuatan asing yang ikut meniup bara? Karena faktanya, pola kerusuhan di Nepal mirip dengan demo di Bangladesh beberapa waktu lalu. Bahkan ada yang menyebut mirip dengan revolusi di negara-negara lain. Nepal yang dulu dikenal dengan kedamaian Himalaya, kini dikenal dengan api yang melahap parlemen. Dan ada sebuah pesan paling berharga dari apa yang terjadi di Nepal hari ini, bahwa ternyata sebuah negara bisa jatuh dan luluh lantak bukan hanya karena serangan dari luar, tapi karena korupsi, kesenjangan, dan ketidakadilan dari dalam. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi di Nepal adalah sebuah alarm keras bagi kita semua. Nepal hanyalah satu contoh nyata bagaimana sebuah bangsa yang dibiarkan terus dipimpin oleh keserakahan, korupsi, dan ketidakadilan
pada akhirnya akan runtuh bukan oleh serangan musuh dari luar, melainkan oleh bara amarah rakyatnya sendiri. Disclaimer, kita tak pernah membenarkan kengerian dan kekerasan yang terjadi di Nepal. Tapi hari ini, dunia menyaksikan bagaimana generasi muda Nepal yang selama ini hanya dianggap sebagai anak-anak kecil yang tak punya suara, justru menjelma menjadi kekuatan paling menakutkan. Mereka yang dulu diabaikan, kini berdiri di garda terdepan. Mereka yang suaranya ingin dibungkam, kini justru menjadi gelombang revolusi yang tidak bisa dihentikan. Ingatlah baik-baik, sebuah negara tidak akan pernah jatuh hanya karena gempa, badai, atau bahkan peperangan. Tetapi sebuah negara akan hancur ketika kepercayaan rakyatnya kepada pemimpin sudah sirna. Dan ketika itu terjadi, maka istana sebesar apapun, pasukan sekuat apapun, dan parlemen semegah apapun tak lagi berarti apa-apa. Nepal memberi kita satu pesan yang begitu jelas. Jangan pernah meremehkan suara rakyat. Karena ketika suara itu bersatu, ia bisa mengguncang singgasana kekuasaan, menjungkir balikan struktur negara, bahkan membakar habis simbol-simbol yang selama ini dianggap tak tersentuh. Hari ini api yang menyala di Kathmandu bukan sekedar api kebencian, tapi api yang menegaskan kepada dunia bahwa generasi muda tidak akan lagi diam melihat bangsanya diinjak-injak. Bahwa ketika kesenjangan, korupsi dan keserakahan dibiarkan tumbuh tanpa batas, maka yang lahir bukan lagi bangsa, melainkan medan kengerian. Dan mungkin hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Nepal akan bangkit kembali dari puing-puingnya, atau justru terjerumus semakin dalam menuju kehancuran. Namun satu hal yang pasti, tragedi ini telah meninggalkan luka, sekaligus pelajaran berharga bagi semua bangsa di dunia. Jangan pernah menantang kesabaran rakyat. Cepatlah pulih Nepal.